Mintalah rahmat-Nya untuk memiliki hati seperti hati Allah, hati yang dibuat dalam rupa Allah, yang ikut merasa sakit ketika menyaksikan orang lain menderita, lemah dan tak berdaya. Saatnya kita menyadari bahwa Allah bersedih dalam hatinya ketika Dia melihat malapetaka yang menimpa manusia. Saatnya kita menyadari bahwa buah roh dunia semakin gencar, ingin menghancurkan karya Allah bagi manusia. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu lagi di dalam sapaan teduh GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan sapaan teduh kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bisa bersama-sama melalui channel YouTube ini dalam sapaan teduh GPKP Klasis Jakarta Kalimantan, bersama-sama untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan kami itu boleh kami pahami, boleh kami terima, dan juga bisa kami aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkata-katalah, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menjadi renungan kita diambil dari kitab Mazmur Perjanjian Lama, Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Kami baca bagi kita sekalian. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Demikian jauh pembacaan ayat renungan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pahami bahwa setiap ciptaan yang telah Tuhan ciptakan di dunia ini memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan maksud dan rencana daripada Tuhan mengapa ia diciptakan. Segala sesuatu tidak berdiri sendiri dan hidup sesuai dengan keinginannya, tetapi Tuhan kita sebagai penciptalah yang mengetahui dan yang mengatur semuanya untuk bisa menjadi sebuah kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Dalam Mazmur 104 yang menjadi renungan kita, yaitu berisi nyanyian pujian dan juga pengakuan tentang kuasa, pengakuan tentang kebesaran dan keajaiban Tuhan yang disairkan atau yang dinyanyikan oleh pemazmur. Pemazmur memuji Allah seraya mengundang supaya pendengarnya turut serta memuji Tuhan karena keagungan dari karya-karya ciptaan dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah segala yang ada di dunia ini, pemazmur ingin melihat bagaimana kuasa Tuhan, keagungan Tuhan itu
bekerja dalam segala yang telah Dia ciptakan, dan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan umatnya. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita telah menciptakan cakrawala, alam semesta dengan segala isinya, sebagai lambang daripada keagungan Tuhan itu. Tuhan telah menciptakan dan mengatur pergerakan setiap elemen bumi secara ajaib, sehingga segala yang telah Tuhan ciptakan itu berada dalam jalur, berada dalam waktu yang telah disediakan oleh Tuhan. Bulan tidak akan pernah menjadi matahari. Begitu pula sebaliknya, binatang yang keluar pada siang hari akan beristirahat di malam hari. Tumbuh-tumbuhan yang berbunga pada musim semi tidak akan berbunga pada musim dingin. Jadi bagaimanakah kita merespon keagungan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita? Yang perlu kita pahami dan yang perlu kita ingat adalah bahwa kita ini juga adalah ciptaan Tuhan. Jika burung-burung memuji Tuhan dengan kicauannya, dan jika bunga-bunga bermekaran dengan indah untuk menunjukkan keagungan dan kuasa Tuhan, maka seharusnya kita membiarkan hidup kita juga senantiasa memuji Tuhan. Jadi hidup kita ini memuji Tuhan. Jangan biarkan kuasa-kuasa yang lain bekerja atas diri kita, sehingga kita lalai di tengah-tengah kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Perilaku kita yang menjadi berkat untuk menyatakan kasih Tuhan. Jadi tingkah laku kita itu seharusnya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi ciptaan-ciptaan yang lain. Sehingga dengan perilaku kita yang menjadi berkat bagi ciptaan itu adalah bentuk kesaksian supaya dinyatakan kasih Allah itu. Dan juga saudara yang terkasih, pekerjaan dan pelayanan kita seharusnya menyatakan kuasa dan hikmat Tuhan. Jadi kita bekerja, melayani dalam pekerjaan itu. Yang bekerja itu, yang menjadi dasar kita dalam bekerja itu adalah kuasa dan hikmat daripada Tuhan, bukan hikmat dari diri kita, tapi hikmat Tuhan yang menguasai kita, sehingga boleh kita bekerja dengan baik, boleh kita bekerja dengan semangat, dan pekerjaan maupun pelayanan kita itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga ciptaan Tuhan yang lain. Jadi saudara yang terkasih, dan yang terakhir adalah kehidupan antara sesama kita juga haruslah menyatakan keharmonisan cinta akan Tuhan. Jadi hubungan kita di tengah-tengah kehidupan ini seharusnya berjalan dengan harmonis. Kita cinta akan sesama kita karena kita cinta akan Tuhan. Jadi kecintaan dan keharmonisan dalam hubungan kita dengan sesama itu adalah menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan, sebagaimana keharmonisan segala yang telah Tuhan ciptakan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi ini yang menjadi renungan kita, tetap menjadi berkat, tetap menjadi pelayan umat orang percaya yang dipakai Tuhan sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas renungan singkat yang boleh kami dengarkan bersama-sama, yaitu bagaimana pemazmur bersukacita, bagaimana pemazmur memuji, mengagungkan kebesaran kuasa Tuhan atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami juga adalah ciptaan Tuhan. Maka dari itu Bapa, tetaplah ajari dan bimbing kami, sehingga kami boleh
bisa menjadi berkat, bisa menjadi alat Tuhan untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah untuk sesama kami manusia, dan juga untuk sesama kami ciptaan Tuhan yang lain di tengah-tengah dunia ini. Kami bisa boleh menjaga keharmonisan kami antar sesama manusia, dan kami juga bisa menjaga keharmonisan kami dengan alam, sehingga ketika alam baik, kehidupan kami juga akan lebih baik. Bapa di sorga, dalam kesempatan ini juga kami berdoa terkhusus untuk GBKP Runggun Bogor Barat. Kiranya Tuhan memberkati semua umat Tuhan di GBKP Runggun Bogor Barat yang pada saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit. Boleh Tuhan sembuhkan dan Tuhan kuatkan, sehingga keluarga kami yang sedang sakit pada saat ini di GBKP Runggun Bogor Barat juga boleh disembuhkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Pertua Diaken Emeritus, pendeta, guru KKR, pengurus PJJ, dan pengurus kategorial. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan-pelayanan yang boleh mereka lakukan di tengah GBKP Runggun Bogor Barat, sekiranya menjadi berkat. Tuhan berkati juga keluarganya, kehidupannya, masa depannya, sehingga tetap sukacita dalam melayani Tuhan, dan sukacita yang datangnya dari Tuhan yang akan menghampiri kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat anak-anak Permata, anak-anak KKR di GBKP Runggun Bogor Barat yang pada saat ini dalam pendidikan dan tumbuh kembangnya. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Bapa yang di sorga yang selalu melindungi dan memberi hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, sehingga anak-anak kami KKR dan Permata boleh dijauhkan Tuhan dari segala kenakalan-kenakalan anak remaja pada saat ini. Dan yang pada saat ini juga yang sedang menyusun skripsi, Tuhan berkati skripsinya, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kepintaran, dan juga segala keperluan untuk penyusunan skripsi ini Tuhan boleh cukupkan semuanya. Ketika ada permata kami yang pada saat ini juga ya Tuhan sedang mencari pekerjaan atau sedang mencari teman hidup, Tuhanlah yang mempertemukan, dan Tuhan yang Tuhan yang menunjukkan pekerjaan yang baik yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Terima kasih ya Tuhan untuk pendeta juga yang melayani di GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan tetap pakai dan Tuhan tetap berikan sukacita sehingga lebih semangat dan lebih luar biasa melayani Tuhan di tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Bogor Barat. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.